Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Kemarin kalian sudah mempelajari sedikit tentang gaya Lorentz. Saya mengulang kembali tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Nah, di sini anak-anakku bisa melihatnya. Gaya Lorentz atau gaya magnetik adalah gaya yang bekerja pada suatu penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Jadi saya ulangi lagi, gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada suatu penghantar berarus listrik. Jadi kata kuncinya yaitu penghantar berarus listrik sini, yang berada dalam medan magnet. Nah, gaya, kalian tahu gaya itu adalah F. Arah gaya Lorentz ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yang arahnya tegak lurus dengan arah kuat listrik dan arah induksi magnetik. Kita mengingat kembali yang dulu. Kita tahu bahwa kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan arah medan magnet. Nah, kita ingat jika ibu jari kalian itu adalah kuat arus, arah arusnya, maka telunjuknya, saya ulangi lagi, ibu jari kalian menunjukkan arah listriknya, arus listriknya, maka keempat jari kalian itu adalah arah medan magnetnya atau induksi magnetnya, yaitu B-nya. Nah, sekarang ditambah lagi dengan gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz-nya itu adalah telapak tangan kalian, atau jika digambar ini, digambar itu menunjukkan jari tengahnya. Jadi ini tegak lurus. Jadi misalnya ini, arah listrik, arus listriknya itu adalah ibu jari kalian, telunjuknya ini adalah induksi magnet, maka gaya Lorentz-nya adalah kalian tekuk ini jari tengah kalian, atau dia sejajar dengan arah telapak tangan kalian. Nah, kita ingat, saya ulangi lagi, ibu jari adalah kuat arus, telunjuk adalah induksi magnet, jari tengah atau arah telapak tangan kalian menunjukkan gaya Lorentz. Nah, ketiganya ini adalah tegak lurus semuanya. Nanti saya kasih contoh soalnya yang menunjukkan arahnya ini. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Jadi kita ingat kawat yang berarus listrik, maka dia memiliki gaya magnetik. Nah, gaya magnetiknya atau gaya Lorentz-nya, besar gaya Lorentz pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik dan ditempatkan pada daerah medan magnet dirumuskan yaitu F sama dengan BIL sin theta. F sama dengan bil sin theta. F itu adalah gaya Lorentz, B adalah induksi magnet. Kalian sudah tahu kemarin, satuannya adalah Tesla. L itu adalah panjang kawat, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara kawat I dan medan magnet. Jadi nanti kalian lihat dia ada sudutnya atau tidak. Kalau ada, masukkan sin theta. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu. Jadi saya ulangi, F sama dengan BIL sin theta. Atau kalian misalnya menyingkat, F adalah fil B. Nah, kenapa? F sama dengan BIL. Nah, dulu ada teman saya namanya fil B. Jadi kalau saya mengingat gaya Lorentz adalah fil B. F sama dengan bil. F bil sama dengan F bil sin theta. Nah, itu yang pertama. Kita masuk ke yang kedua, yaitu gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Jadi ini kalau tadi yang pertama itu adalah pada kawat lurus atau satu buah kawat, sekarang adalah dua buah kawat sejajar. Jadi misalnya ini ada dua buah kawat, misalnya kawat pertama, kawat kedua. Ini A, ini B. Ini adalah arah arusnya. Nah, maka F di A sama dengan F di B. Kalau mereka searah, mereka akan tarik-menarik. Nah, jadi mereka akan tarik-menarik. Tarik-menarik. Nah, tetapi kalau berlawanan arah, misalnya ini C dengan D. Nah, yang C ke atas, yang D ke bawah, berarti mereka akan tolak-menolak. Begitu. Nah, besarnya itu sama, tergantung arahnya saja.
Jadi F1 sama dengan F2, FA sama dengan FB sama dengan F. Besarnya ini F, misalnya ini FA. Ini sama dengan FB. Nah, besarnya F sama dengan mu0 I1 I2 kali L per 2 pi A. Nah, kalian sudah familiar semuanya. Mu0 itu kemarin konstanta, I1 adalah kuat arus 1, I2 kuat arus 2, L itu adalah panjang kawat. Panjang kedua kawat ini berapa? Per 2 pi A. A itu adalah jarak antar kawat. Misalnya A dengan B jaraknya sekian, sama dengan A. Atau misalnya C dengan D, misalnya ini tolak menolak, besarnya sama. F tolak menolak antara kawat C dengan D yaitu mu0 I1 I2L per 2 pi A. Jadi diingat-ingat nanti kalau arahnya sama berarti mereka tarik menarik. Kalau arahnya berbeda mereka tolak menolak. Kita masuk ke yang ketiga yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi jika ada sebuah medan magnet terus ada muatan yang bergerak di situ mendekati atau menjauhi, maka gaya Lorentz yang dialami muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnetik B dirumuskan F sama dengan Q VB kali sin alfa. Saya ulangi, F sama dengan Q VB sin alfa. F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, B tadi sudah kita ingat, kuat medan magnet, satuannya Tesla, dan theta ini kalian harus ingat-ingat ini. Theta ya, alfa sama dengan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Jadi nanti dia membentuk sudut. Kalau misalnya sudutnya 0, berarti nanti hasilnya adalah 0. Kalau sudut 30, maka hasilnya adalah setengah. Sin 30 sama dengan setengah. Nah, kalau sudutnya membentuk sudut 90 atau tegak lurus antara V dengan B, maka dia nilainya adalah 1. Jadi F sama dengan Q VB. Nah, saya fokus ke yang ketiga yaitu jika V dan B tegak lurus maka lintasan partikelnya berupa lingkaran yang jari-jarinya adalah R sama dengan mv per QB. R sama dengan jari-jari, massa, kecepatan, muatan, dan kuat medan listriknya. Ini dapatnya dari mana? Nah, kita ingat rumus yang tadi. F sama dengan Q VB sin alfa. Nah, jika tegak lurus maka sin alfanya sama dengan 90. Nah, maka F sama dengan Q VB sin 90. Nah, F di sini, F pada muatan sama dengan F sama dengan Q. F sama dengan Q VB. Tapi kita ingat juga karena ini adalah benda yang bergerak, maka bisa dicarikan F sama dengan F. F di sini adalah Q VB sin alfa sama dengan F pada gaya sama dengan M kali A atau mv kuadrat per R. Kalau ini sebuah partikel yang melingkar. Nah, dari sini kita dapatkan F sama dengan Q VB sin 90 sama dengan 1, maka menjadi Q VB sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kalian hilangkan V-nya. Maka di sini Q VB kalikan R mv kuadrat per. Nah, kita pindah ruas ke sini, maka R sama dengan mv kuadrat per Q VB. V-nya bisa dicoret. Nah, maka R sama dengan mv per Q B. Nah, ini rumusnya dari sini. Misalnya anak-anak bingung, ya. Dapat dari mana rumusnya? Dari F muatan sama dengan F gaya. Q VB sin alfa sama dengan MA. MA sama dengan A itu sama dengan kalau benda bergerak, yaitu materi kelas 2 sama dengan V kuadrat per R. Maka Q VB sin 90 itu sama dengan 1. Kita ingat, sin 90 sama dengan 1. Q VB sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kita pindah ruas antara R dengan Q VB, maka R sama dengan mv kuadrat per Q VB. V-nya bisa dicoret karena tinggal 1.
R sama dengan MV per QB. Nah, setelah ini kita akan contoh soal supaya anak-anak bisa paham. Oke, supaya paham, saya berikan contoh soal. Jadi, contoh soalnya begini. Dua buah kawat sejajar L dan M terpisah sejauh 2 cm satu dengan yang lainnya. Ini ada kawat L dan kawat M. Pada kawat M dialiri arus sebesar 4 ampere. Kedua kawat mengalami gaya tolak-menolak per satuan panjang. Jadi ingat-ingat, tolak-menolak per satuan panjang sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Ini adalah gayanya. Per meter itu adalah persatuan panjangnya. Besar dan arah kuat arus pada kawat L adalah, nah, kita cari dulu yang diketahui. Nah, di sini tulis diketahui. IM. Nah, kuat arus pada M sama dengan 4 ampere. Gaya tolak menolak per satuan panjang, gaya itu adalah F, per satuan panjang adalah L, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. A-nya jaraknya adalah 2 cm, atau kalian ubah menjadi meter adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanya besar dan arahnya. Nah, kita yang pertama arahnya dulu. Kenapa? Karena ini yang paling mudah, kita tidak perlu berpikir. Arahnya kita lihat dari pernyataan ini. Kedua kawat mengalami gaya tolak menolak. Nah, karena ini tolak menolak berarti dia berlawanan arah. Nah, karena yang satunya ke atas, berarti jika M ke atas, maka L adalah ke bawah. Nah, mudah tak? Nah, oke, karena yang pertama A sudah, kita cari yang B, yaitu besarnya IL. IL sama dengan berapa? Nah, kita lihat rumus pertamanya tadi pada kawat sejajar, yaitu F sama dengan mu 0 I. Karena ini adalah kawat L dengan M, maka IL kali IM kali L panjangnya dibagi 2 pi A. Nah, karena tadi kita diketahui F per L, maka menjadi F per L sama dengan mu 0 IL IM per 2 pi A. Nah, kita tinggal masukkan besarnya. F per L nya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. IL nya ini yang kita cari. IM nya itu adalah 2 ampere. Mohon maaf, 4 ampere dibagi 2 pi kali A. A besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada ini. 4 pi dengan 2 pi jadi 2. Ada lagi di sini. 2 dengan 2 bisa dicoret. Nah, maka menjadi 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, ini habis, tinggal 4 kali 10 pangkat min 7 IL per 10 pangkat min 2. Yang dicari adalah IL nya. Maka menjadi IL sama dengan kali silang 6 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita selesaikan ini dulu. 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi 4 kali 10 pangkat min 7 bisa dicoret, maka menjadi 6 bagi 4 adalah 1,5 ampere. Jadi kita bisa melihat
Tadi IL-nya adalah 1,5 ampere, arahnya adalah berkebalikan dengan arah M.